Om Swastiastu, tabe salamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Selamat sore adik-adik, mahasiswa yang saya banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bertemu kembali dalam pembahasan tentang tandak yang digunakan dalam agama Hindu Kahringan. Tandak merupakan istilah yang digunakan pada saat beberapa ritual agama Hindu Kahringan, misalnya ritual balian, pada saat persembahyangan seperti basarah, selalu kita dengarkan tandak-tandak yang diucapkan oleh para rohaniawan. Tandak itu merupakan mantram atau doa suci yang disampaikan melalui lantunan, melalui irama, melalui sebuah nada khusus, sehingga disebut dengan tandak. Nah, dalam tandak itu tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa Sengyang, di mana kita ketahui bahwa bahasa Sengyang ini memang bahasa suci yang diturunkan oleh Ranying Hatala Langit atau Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam keyakinan umat agama Hindu Kahringan bahwa adanya bahasa Sengyang itu semenjak adanya Ranying Hatala Langit, karena bahasa itu yang memang pertama kali digunakan dalam sejarah proses penciptaan alam semesta juga menggunakan bahasa Sengyang. Bahkan Ranying Hatala bersabda pun menggunakan bahasa Sengyang. Kemudian seiring waktu, bahasa Sengyang itu diturunkan juga melalui turunnya Bawi Ayah ke pantai Danum Kelunen, atau turunnya para dewa, para malaikat Ranying Tuhan ke dunia ini untuk mengajarkan berbagai hal tentang kehidupan, tentang upacara, tentang perilaku dalam bermasyarakat, dan begitu banyak hal-hal positif yang diajarkan, yang kesemuanya syarat akan penggunaan bahasa Sengyang. Penggunaan tandak dalam agama Hindu Kahringan digunakan pada upacara tertentu, tidak serta-merta dan tidak semua upacara Hindu Kahringan itu yang menggunakan tandak. Menggunakan tandak itu khususnya pada saat upacara balian. Tandak itu digunakan, dilantunkan dengan maksud dan tujuan yang berbeda pula sesuai dengan jenis upacara yang dilaksanakan. Dalam kesempatan ini saya juga akan menjelaskan tentang penggunaan tandak yang menggunakan bahasa Sengyang. Bisa tandak itu hanya dilantunkan, diucapkan begitu saja seperti halnya kita membaca, dan ada juga memang seharusnya yang namanya tandak itu memang dilantunkan. Tetapi karena kita tidak membatasi, dan kita tidak bisa memaksakan kepada seseorang yang memang belum mengerti, belum pasti untuk melantunkan tandak itu, dia cukup dengan mengucapkan juga diperbolehkan jika situasi dan kondisi memungkinkan. Tidak ada rohaniawan yang bisa melantunkan tandak, tetapi di saat itu pula tandak itu memang harus diucapkan dengan berbagai alasan, misalnya karena sudah tidak mampu lagi untuk melantunkan sebuah nada karena usia atau apapun, maka bisa dianjurkan dalam menandak itu hanya diucapkan saja. Tandak, kandayu, karungut itu tiga kata yang memang memiliki satu kesatuan. Kalau mau diartikan bahwa tandak itu ya karungut itu ya tandak, kemudian kandayu itu pun sama. Kenapa yang membedakan? Karena situasi jenis upacara. Jika kandayu itu dilantunkan secara bersamaan pada saat persembahyangan misalnya oleh umat dengan lantunan nada khusus, irama, maka itu disebut dengan kandayu. Kemudian
tandak itu digunakan pada saat upacara balian oleh perorangan individu. Kemudian karungut juga dilakukan oleh individu satu orang yang bisa digunakan untuk kepentingan kesenian misalnya, kemudian untuk keagamaan juga ada. Nah, maka karungut dan tandak itu satu kesatuan yang artinya adalah kidung keagamaan, kidung suci keagamaan. Itu tandak, karungut atau kendayu. Kemudian dalam tandak sering kita mendengar ada mantra setiap mengawali tandak itu dengan istilah i. Kemudian san sarene rene. Nah, ini yang sering menjadi sebuah pertanyaan. Apa sih maknanya san sarene rene itu? Kenapa tidak menggunakan o, tidak menggunakan e, tidak menggunakan u, tetapi menggunakan i? I dalam pengertian atau keyakinan Hindu Keharingan adalah kata doa pembuka untuk mengawali sebuah mantra suci. Kemudian sansarene rene merupakan kata bantu untuk mengawali mantra. Kemudian sansarene rene juga memiliki makna bahwa yang namanya sarene itu adalah mampu, apa yang ingin dicapai, apa yang dilakukan akan berhasil. Itu maksudnya sansarene rene itu. Nah, kemudian penggunaan tandak ini pada saat basarah atau persembahyangan ada tandak mambur beha sambaruan, yaitu mantra suci untuk meletakkan beras yang dianggap sakral itu ke ubun-ubun setiap umat yang melaksanakan persembahyangan. Kemudian ada juga tandak menampung nawar. Tandak menampung nawar merupakan mantra suci untuk memercikan air suci yang disebut dengan tampung tawar, yang diyakini itu adalah sebagai simbol dari penganugerahan air suci kehidupan yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa, yang dimohon dan diterima oleh umat yang melaksanakan persembahyangan. Kemudian ada tandak memantis undus, itu minyak kelapa juga dioleskan di rambut. Itu menggunakan mantra-mantra, menggunakan lantunan kidung-kidung. Akan tetapi jika pada saat pelaksanaan persembahyangan tersebut tidak memungkinkan untuk melantunkan tandak, maka bisa dengan mengucapkan saja, tidak menggunakan irama. Tetapi jika memang pada saat itu rohaniawannya hadir, kemudian yang memiliki suara yang bagus juga ada, yang mampu untuk memiliki keterampilan untuk melantunkan tandak, itu tidak salah. Karena dengan tandak itu irama bagus itu akan enak untuk didengar, akan memperindah suasana pada saat persembahyangan itu. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan seperti apa cara melantunkan tak sebuah tandak. Karena dalam bahasa Senyang, untuk membaca tulisan bahasa Senyang itu dibaca sesuai dengan tulisannya, dia tidak berbeda. Namun jika dilantunkan, artinya nanti ada sedikit perubahan dari huruf atau kata-kata itu yang sifatnya untuk menghias, seperti ibaratnya lagu. Di sini tandak mambur beha sambaruan, i sansarene rene, buli entang buli bulau hambaruan, lumpat batu junjun karim purun jakat liang lembaran balau panjang, duhung buli nyelem kumpang mulang sangkurung simpei, buli hayak penyang karuhe tatau, sandik paturung sangkale muraja, batu sapungut belum tuah rajaki murasaing panjang. Itu tandak yang hanya diucapkan. Artinya dengan tandak yang diucapkan itu seakan-akan itu bukan tandak, itu hanya membaca sesuatu. Artinya tidak terlalu indah untuk didengar. Namun jika dilantunkan, tandak itu dilantunkan dengan sebuah nada, sebuah irama, maka jika memang kebetulan yang melakukan tandak itu suaranya bagus, juga akan bagus untuk didengar. Kalau menggunakan tandak
yang dilantunkan, misalnya tandak Mambo 12 Lembaruan. Sansare rene buli entang buli hambaruan, lompat batu junjun karim purun jakat liang lambaran balau panjang, duhung buli nyaleman kumpang mulang sang kurung simpei, buli hayak kayun penyang karuhe tatau sandik paturung sang kalemu raja, buli hayak tuah rajaki penyalembang untek panarang ate paruh jalan perajang hukum batu sapongut belum liang penaling ngaseng. Itu tandak yang Mambo 12 Lembaruan yang dilantunkan dengan irama. Kemudian dalam tandak ini ada beberapa jenis tandak, ada 2 jenis. Biasanya tandak itu misalnya tandak Mambo 12 Lembaruan dengan tandak seperti ini. Sansare rene bulintang buli hambaruan, lumpat batu junjun karim purun jakat liang lambaran balawa panjang, duhung buli nyaleman aku umpang mulang sang kurung ngasimpei, buli hayak kayun penyang karuhe tatau sandik paturung sang kalemu raja tuha rajaki muraseng panjang, dan seterusnya. Namun tandak inilah yang sering digunakan oleh umat secara umum. Kalau tandak seperti yang tadi saya pertama lantunkan itu tandak yang digunakan oleh para rohaniawan, para basir. Kemudian selanjutnya tandak menampung nawar, memercikan tampung tawar. Sansare rene habarikang bola tampung tawar sadap kambang kayun penyang karuhe tatau 100 kayun pantai 1000 kayun gunung ije mengambang bola untung aseng panjang rabiaknya meambuk mengatentang mengangkana belum baseng panjang belum betua marajaki belum jata katuntung tua haring hatala nyambung jawan balambit. Itu mantra sambil dilaksanakan memercikan air suci. Nah, kemudian tandak memantis undus atau mengoleskan minyak kelapa itu sedemikian rupa, tidak juga terlalu banyak, tidak juga terlalu sedikit. Itu dengan mantra sansare rene manantisang ku minyak bangkang hasil lantingang uring ketilambung nyahu hapaknya langkah pandung balau panjang mangat malisen bara pedes beratus jangguran nara sampar 1000 sebutan biti malisen bara panganduang kestingan lebu mandiri danum kirin nundung pemantai tambun mangataka pekupak balu balun kildaren tenteng batang pantar panjang balak lepun haur garing besamping nusan tabera bungai. Seperti itu tandak yang digunakan pada saat mengoleskan minyak kelapa atau memantis undus. Saya kira untuk jenis tandak, kemudian contoh lantunan tandak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahi.